Jadi kelihatannya Jokowi buta huruf juga tentang demokrasi. Yang mestinya dia ada di sini supaya saya terangkan. Bang Rocky sangat berpotensi untuk mencederai nalar sehat bangsa ini, khususnya anak-anak kita. Jadi kalau kita semua sobat yang mengizinkan anak-anak kita menonton beliau, beritahu bahwa cara berpikir seperti inilah cara berpikir yang harus dihindari, atau paling tidak ditimbang ulang secara serius terkait dengan nilai kebenarannya, bahwa dia bisa didengar, ya, tidak salah untuk mendengar, supaya kita bisa menguji apakah keyakinan kita terhadap kinerja Pak Jokowi yang memberikan nilai A, bahkan A+, ya, itu sesuatu yang terkonfirmasi atau tervalidasi. Di sini kita lihat bahwa Bang Rocky Gerung ini kan seorang ya intelektual, seorang akademisi yang harusnya akan mengedepankan fakta itu. Jadi bukan sekedar sebuah omongan-omongan yang kemudian diprem sedemikian rupa untuk sebuah kepentingan-kepentingan tertentu, ya. Saya tidak berbicara tentang kepentingan finansial, tapi kepentingan psikis, ya, bagaimana ingin menghadir sebagai seorang pembicara atau pemikir yang berbeda, ya. Pemikir yang berbeda itu tidak harus berbanding terbalik atau berhadapan-hadapan dengan fakta kebenaran. Agak sulit bisa menerima dengan akal sehat bahwa dengan filsafat dungunya Bang Rocky itu bahwa Jokowi itu nilai kinerjanya A untuk kejahatan, minus untuk kejujuran. Saya kira itu sesuatu yang sudah dapat kita simpulkan, ya. Saya tidak mau memastikan, cenderung, ya, 90-an% cenderung memang itu adalah sebuah pikiran yang tak sungguh-sungguh dipikirkan dengan baik, ya, dampaknya dan sebagainya. Kalau memang A untuk kejahatan dan memang Pak Jokowi patut untuk ditangkap, ya silakan saja laporkan kepada hukum, ya. Tapi ketika itu kita challenge, ya, katanya bahwa hukum sudah berada di ketiak Pak Jokowi, ya. Nah, itu yang statement dari Profesor Amin Rais, ya, yang mengatakan bahwa KPK itu berada di bawah ketiak ini. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kedua saudara kita atau bapak kita ini, Bang Rocky Gerung dan juga Pak Amin Rais, berada dalam posisi salah total, ya. Tetapi saya melihat agak sulit untuk bisa diterima dengan akal sehat dengan statement-statement beliau, ya, bahwa mengatakan A untuk nilai kejahatan Pak Jokowi dan juga bahwa KPK sudah ada di bawah ketiak Pak Jokowi. Dan dengan segala hormat saya harus mengatakan bahwa mungkin mudah-mudahan bisa melihat sisi baiknya Pak Jokowi terlebih dahulu, ya. Ada pendekatan psikologi yang mengatakan temukan, ya, 10 kebaikan seseorang, maka berikutnya akan lebih jelas kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan atau yang mereka lakukan. Tapi kalau kita terus-menerus membombardir dengan argumen-argumen kenegatifan seseorang, ya, bisa jadi kemudian kita banyak sekali, ya, diberikan sudut pandang tentang kenegatifan seseorang itu yang walaupun itu bukan sebuah kebenaran. Jadi ini perlu diperhatikan dengan baik, ya. Bangsa ini, anak-anak kita ini sedang menanti guru-guru yang tidak harus bombastis dalam menyampaikan sesuatu, sebab sekali lagi ketika bicara tentang prinsip kebenaran, bahwa seseorang yang dekat dengan kebenaran adalah memiliki tipe yang tenang dalam menyampaikan sesuatu, yang tidak ingin menarik perhatian publik dengan cara-cara tertentu, ya, mendeliver pesan dengan cara-cara yang bombastis dan sebagainya supaya menarik, menarik, ya, attract, ya, perhatian orang lain. Dan kemudian sebenarnya setelah divalidasi, kebenaran itu statement itu tidak mengandung kebenaran, bahkan boleh katakan kepalsuan dan sebagainya. Nah, catatan kita hari ini, mari kita berikan apresiasi kepada siapapun, baik kepada pengkritik, ya, tetapi kita tidak boleh kehilangan nalar sehat kita dalam rangka untuk mengcounter semua pemikiran-pemikiran yang kita anggap bukan hanya menyerang Pak Jokowi atau Presiden Republik Indonesia, tapi menyerang akal sehat yang sesungguhnya yang perlu harus kita promosikan bersama-sama di ruang partai politik. Rocky Gerung mengatakan menghina Presiden Jokowi bukan menghina Jokowi sebagai persona atau sebagai pribadi. Itu yang dikatakan Rocky Gerung. Iya kan?
Dia mengatakan presiden itu bukan orang. Ya, kalau itu saya sependapat. Betul, presiden itu bukan orang. Presiden itu adalah jabatan. Presiden itu adalah lembaga. Presiden itu adalah satu jabatan posisi. Posisi jabatan tertinggi. Itu katanya yang dia hina. Ya. Kalau orang yang dungunya sama seperti Rocky Gerung bakal mengatakan iya. Kan begitu? Akan mengatakan yang dikatakan Rocky Gerung ini betul. Kita bebas menghina presiden. Karena yang kita hina bukan orangnya. Itu maksud dari Rocky Gerung ini. Ya. Tapi berjalannya fungsi presiden itu karena ada orangnya, karena ada yang menjabat. Berarti tanpa disadari dia kan yang menjabat ini yang dihina. Kan begitu. Sama artinya begini teman-teman. Yang saya sih hina itu suami. Bukan orangnya. Kan udah seperti itu. Suami itu bukan orang. Ya. Suami itu jabatan. Suami itu sebutan untuk orang yang telah berkeluarga, yang telah menjadi kepala keluarga. Presiden pun seperti itu. Ya. Jabatan presiden itu kalau tidak ada yang menjabat, siapa yang mau dihina? Iya kan? Sama aja kita bilang, saya menghina raja, bukan yang menduduki raja. Siapa yang mau kita hina kalau tidak ada yang menduduki jabatan itu? Iya kan? Pak Jokowi sebagai persona, ya, tidak akan bisa dihina kalau tanpa jabatannya. Iya kan? Karena beliau menjabat sebagai presiden Republik ini, makanya dihina banyak orang. Ya, salah satunya Jokowi dihina oleh Rocky Gerung ini. Ya. Merasa cerdas, merasa pintar, memainkan ilmu filsafat dalam setiap menghina dan mencaci presiden. Apa mungkin berfungsi itu lembaga, jabatan itu tanpa ada manusianya? Kan tidak. Hah? Betul, DPR itu nggak orang, DPR itu lembaga. Tapi DPR bisa dihina, dicaci oleh masyarakat karena orang yang di dalam lembaga itu tidak sesuai. Kan itu yang dihina. Hah? Karena presiden itu jabat yang menjabat hanya satu orang, makanya presidennya dihina. Bukan lembaganya itu dihina. Yang menjabat sebagai presiden itulah yang dihina oleh Rocky Gerung. Padahal cara dia menghina, dalil dia menghina itu datanya belum tentu benar. Kan ini yang dikritik oleh kebanyakan masyarakat di negeri ini. Ya, tanpa dia kasih tahu, tanpa dia memberi penjelasan, kita juga paham kalau presiden itu jabatan, bukan orang. Iya kan? Tapi presiden itu tidak akan bisa difungsikan jika tidak ada yang menjabat. Biar jangan tambah dungu manusia satu ini. Ya, nggak usah dia berkelit, nggak usah dia berdalil. Kan begitu. Siapapun yang menghina presiden, berarti lembaga itu ada yang melaksanakan, ada yang memfungsikan, makanya dihina. Ya, kalau tidak ada orang yang mengisi jabatan itu, apa yang mau dihina? Kan begitu. Dia menghina Presiden Jokowi, dalilnya apa? Apakah sudah betul fakta yang dia ucapkan? Apa sudah betul data-data yang dia bawa untuk menghina presiden? Kan ini yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Supaya jangan asalan saja mulut orang satu ini berbicara. Makanya tadi saya katakan, orang kalau sama dungunya dengan Rocky Gerung bakal mengiyakan dan membenarkan ucapan Rocky Gerung ini. Kan begitu? Padahal mereka sama-sama dungu semua ini, dibodoh-bodohi sama manusia bodat satu ini. Iya kan?
Sekali lagi saya sampaikan teman-teman, suami itu bukan orang. Ya. Suami itu sebutan. Sebutan bagi laki-laki yang telah berkeluarga. Jadi kalau si suami yang dihina, berarti kan yang dihina itu yang menjabat suami itu. Begitu juga presiden. Presiden itu jabatan, betul, lembaga. Presiden itu bisa dihina karena ada yang menjabat. Jadi yang menjabat itulah yang dihina dalam posisinya, dalam jabatannya. Itu yang dilakukan Rocky Gerung ini, ya, supaya kita jangan mau dibodoh-bodohi.